Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la nabiya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bermuajahah di tempat ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga duduknya kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Kepada Bapak Abdul Basit selaku dosen pengampu MK PPL Dakwah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dakwah ketiga ini berjudul Perspektif Hukum Islam Mengenai Pesugihan. Pesugihan itu suatu perbuatan keji yang harus kita hindari karena termasuk menyekutukan Allah. Maka dari itu akan timbul suatu rumusan masalah yang akan saya uraikan, yaitu diantaranya apa penyebab dari pesugihan dan serta bagaimana pandangan atau perspektif hukum Islam mengenai pesugihan. Para hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyebab dari pesugihan itu salah satunya yaitu kufur nikmat, sehingga manusia itu tidak mau bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penyebab yang selanjutnya itu minimnya keimanan dan tipisnya akidah dalam diri. Karena manusia kurang iman, tipisnya iman sehingga menggoyahkan diri melakukan syirik terhadap Allah, yaitu dengan melakukan pesugihan untuk musyrik terhadap Allah seperti itu. Terus sebab yang lain yaitu kurangnya ibadah kepada Allah. Nah, orang yang melakukan pesugihan itu pastinya orang-orang yang kurang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Fikih ala Mazahib al-Arba'ah juz 5 halaman 226 menjelaskan tentang hal pesugihan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan mengambil khodam setan-setan dengan cara melakukan pendekatan dengannya agar menjadikan khodam dan memerintahkannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, mendatangkan bahaya, menyakiti kepada makhluknya, dan mendatangkan kabar berita yang sudah berlalu dengan cara perintah atau menyambungkan jin korin. Ini adalah sebagian dari lebih beratnya macam-macam sihir. Jadi sudah dijelaskan dalam kitab fikih di halaman 226 juz 5 itu bahwa orang-orang yang mengambil khodam dari setan itu termasuk lebih berat dari sihir. Maka dari itu hendaklah kita sebagai manusia harus sadar untuk menghindari perbuatan keji itu. Maka dari itu orang-orang yang melakukan sihir itu adalah orang yang paling kufur, paling keji, dan sangat menentang Allah dan Rasul-Nya. Serta kepada hamba-hamba yang mukmin, lebih dari itu juga dikatakan perbuatan yang paling kufur, keji, dan menentang. Di antara penyimpangan yang lain dalam ritual pesugihan adalah adanya tumbal dan sesajen pada selain Allah. Kita bisa saksikan syarat atau nazar pesugihan yang mesti dipenuhi, yaitu berupa tumbal kepala sapi atau lainnya.
kita juga sebagai manusia bisa dijadikan tumbal oleh pelaku pesugihan. Maka dari itu, kita sebagai manusia, masyarakat di sekeliling kita ini, apalagi di Desa Gamel ini yang kadang masih banyak orang yang melakukan pesugihan, dan kita sebagai rakyat-rakyatnya harus tetap berhati-hati, waspada, dan untuk selalu menghindari agar tidak dijadikan tumbal para mereka yang melakukan pesugihan. Nah, orang yang melakukan pesugihan itu termasuk terjatuh dalam perbuatan syirik akbar, yaitu syirik besar. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya sembayangku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. Sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 162 bahwa segala sesuatu, yaitu sembahyang, ibadah kita, dan hidup mati kita itu hanya untuk Allah dan tidak untuk siapa-siapa. Nah, maka dari itu, solusi dalam mengatasi agar kita senantiasa dihindari dari suatu tumbal seseorang yang melakukan pesugihan, diantaranya yaitu kita harus memperkuat keimanan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, yaitu seperti ibadah sholat dan membaca Al-Quran. Jadi kita semua hendaklah selalu istiqomah dalam ibadah sholat dan rajin dalam melakukan 5 waktunya. Dan serta kita harus selalu membaca Al-Quran setiap harinya, meskipun hanya satu surat. Nah, terus oleh karena itu, orang beriman itu akan terlindung dari tipu daya setan sesuai yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 98 sampai 99 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan berserah diri kepadanya. Nah, terus solusi selanjutnya itu memperbanyak doa wirid. Jadi kita harus selalu wirid ketika selesai sholat, yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi setelah sholat, dan ketika akan tidur diusapkan ke wajah agar kita semua dapat dihindari dari tumbal seseorang yang melakukan pesugihan. Terus solusi yang ketiga yaitu memberikan nasihat kepada pelaku yang dipimpin oleh juru damai yang dihormati. Nah, orang yang melakukan pesugihan itu hendaklah kita nasihati melewati atau melalui para ustadz yang dihormati orang-orang seperti itu. Para hadirin yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita semua untuk memperkuat akidah dan ibadah kita agar senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.